Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 24 Oktober 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami bullish yang cukup signifikan selama sepekan ketiga Oktober 2022. IHSG selama satu pekan penuh bertahan di zona hijau. Terpantau IHSG terdongkrak sebesar 2,98% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang berada di level 6.814,53. Adapun pada perdagangan Jumat, IHSG ditutup kembali ke level 7 ribuan. IHSG menguat dari hari sebelumnya sebesar 0,53%. Sektor konsumen primer terangkat paling signifikan selama sepekan sebesar 4,91% dan sektor keuangan yang juga naik 4,17%. Sedangkan sektor yang terpantau melemah dalam sepekan hanya sektor transportasi sebesar 0,51% dan sektor teknologi yang turun tipis 0,04%. Dalam sepekan, sebanyak 96,8 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 55,1 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung masuk dengan net foreign buy mencapai 2,63 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net sell sebesar 603,42 miliar rupiah. Penguatan IHSG selama sepekan terjadi di tengah rilis neraca perdagangan Indonesia pada September yang mengalami surplus 4,99 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas senilai 7,09 miliar US dollar. Tetapi tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 2,10 miliar US dollar. Sentimen dari kebijakan Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan masih menjadi katalis positif pergerakan IHSG. Sementara dari kabar global yaitu terkait dengan perkembangan politik di Eropa, di mana Menteri Keuangan Inggris yang baru, yakni Jeremy Hunt mengumumkan bahwa hampir semua pemotongan pajak yang direncanakan akan dibatalkan. Inflasi tahunan Inggris pada September pun tercatat naik menjadi 10,1%, sekaligus kembali ke level tertinggi selama 40 tahun yang besarannya sama dengan Juli 2022 lalu. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini masih akan diwarnai oleh sentimen laporan keuangan emiten kuartal ketiga. Di sisi lain, investor harus tetap mewaspadai potensi profit taking usai kenaikan IHSG sepanjang pekan lalu. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan bersiap menuju resisten di level 7.062, sementara itu level support ada di 6.930. Pergerakan IHSG masih akan dimeriahkan oleh rilis laporan keuangan kuartal ketiga, sehingga berpotensi penguatan dapat berlanjut. Seperti diketahui dari sejumlah emiten yang sudah merilis laporan keuangannya, sebagian besar masih menunjukkan pertumbuhan kinerja. Kinerja emiten perbankan yang menjadi penggerakan indeks pun masih tumbuh. Sementara itu, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengingatkan IHSG pada Senin rawan mengalami koreksi ke rentan 6.950 hingga 7.000. IHSG akan menguji support di level 6.900 dan resisten di level 7.080. Dengan perkiraan adanya pullback atau profit taking terlebih dahulu, pelaku pasar dapat mencermati saham sektor infrastruktur dan kesehatan. Sementara itu, secara teknikal, analis Arta Sekuritas Dennis Christopher melihat candlestick membentuk higher high and higher low yang mengindikasikan potensi penguatan, namun penguatan ini akan cenderung terbatas setelah pada sepekan terakhir IHSG bergerak di zona hijau. Dennis meramalkan IHSG akan menguji support di level 6.975 dan 6.933 dengan resisten di 7.058 dan 7.099. Dia merekomendasikan hold saham TLKM dan AKRA, lalu sell SMSS dan saham ERAA. Pelaku pasar juga bisa spekulatif buy pada TBIK dan HMSP. Sementara itu, Ivan menyebut investor dapat mencermati PNIN, ACES, BFIN, dan Dewa. Sekedar mengingatkan pada Jumat IHSG ditutup naik 0,52%.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau fluktuatif, namun cenderung menurun bila dibandingkan dengan Jumat sebelumnya. Secara harian, harga emas mencapai level tertingginya pada Selasa hingga Rabu pekan lalu sebesar Rp940.000 per gram, kemudian kembali menurun ke level terendahnya pada Kamis sebesar Rp933.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat Anta ukuran 1 gram terpantau dijual seharga Rp936.000 per gram pada Jumat 21 Oktober lalu. Nilai tersebut lebih rendah Rp4.000 jika dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp8.855.000 dan Rp22.012.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dan 100 gram dibanderol Rp43.945.000 dan Rp87.812.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp815.000 per gram, lebih rendah Rp7.000 jika dibandingkan dengan Jumat sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang bergerak menurun selama sepekan terakhir. Sentimen ketatnya pasokan dan perlambatan ekonomi global saling tarik ulur mempengaruhi pergerakan harga selama satu pekan yang akhirnya terkoreksi. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat melemah 2,55%. Menjadi 83,43 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya, 85,61 US dollar per barel. Adapun harga Brent di East Futures Europe terkoreksi 0,41% menjadi 91,25 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya, 91,63 US dollar per barel. Semakin banyak anggota dari OPEC yang memberikan dukungan atas pemangkasan pasokan sempat mendorong pergerakan harga minyak. Selain itu, harga terangkat oleh tindakan pemerintah Cina yang menggulirkan kebijakan likuiditas guna membantu pemulihan ekonomi yang tertekan di tengah pandemi. Akan tetapi, adanya peringatan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari Federal Reserve membebani pergerakan harga minyak. Kekhawatiran akan terjadinya resesi global menguat seiring munculnya tanda-tanda di Amerika Serikat yang akan memasuki resesi dalam waktu 12 bulan ke depan. Pasar pun khawatir hal tersebut dapat berdampak pada jumlah permintaan minyak global. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah masih melemah di tengah antisipasi pelaku pasar terhadap langkah The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan pada awal November 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed yang agresif dalam jangka pendek membuat yield US Treasury mendekati level 4,5%. Efeknya yield Sun 10 tahun meningkat hingga 7,6%. Pekan ini pelaku pasar akan mencermati keputusan ECB sebelum menantikan rapat FOMC di awal November. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka, Sutopo Widodo menambahkan, sentimen pergerakan rupiah masih belum beralih dari inflasi global yang masih panas. Kondisi ini akan mempengaruhi jalur perdagangan, terutama efeknya pada harga komoditas yang mengalami penurunan signifikan. Sutopo meyakini bahwa pekan ini data ekonomi cenderung sepi sehingga fokus akan bergeser ke geopolitik. Salah satunya adalah drama politik di Inggris tentang siapa pengganti Perdana Menteri Inggris, Liz Truss. Sutopo memproyeksikan rupiah pada Senin akan berada di 15.650 hingga 15.750. Prediksi Joshua rupiah akan bergerak di rentan 15.575 hingga 15.675 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Serat Mandalas pamit undur diri, sampai jumpa.